Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan video pembelajaran sejarah bersama Bu Aning. Hari ini Bu Aning akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang kerajaan Islam di Indonesia. Untuk itu, anak-anakku yang berada di rumah diharapkan dapat menyimak dengan baik. Oke. Kerajaan Islam di Indonesia. Negara Indonesia kita kenal sebagai salah satu negara dengan penganut Islam terbanyak di dunia. Penduduk Indonesia juga dikenal sebagai orang-orang yang ramah, orang-orang yang baik. Oleh karena itu, banyak wisatawan luar negeri yang ingin berkunjung ke Indonesia. Seperti itu. Selain itu, di Indonesia juga digunakan sebagai wisata bahari. Wisatawan juga datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan. Para pedagang dari Arab, dari Gujarat, dan Persia ke Indonesia tidak hanya untuk berdagang, akan tetapi juga mereka sambil melakukan dakwah. Dakwah ini nanti untuk mengenalkan agama Islam kepada penduduk Indonesia. Materi pokok bahasan yang hari ini akan Bu Aning bahas itu ada 3. Yang pertama, itu ada teori masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian yang kedua, ada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang ketiga, ada pengaruh dari Islam kepada masyarakat Indonesia. Anak-anakku pecinta sejarah yang berbahagia, teori masuknya Islam ke Indonesia itu ada 3 teori. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang yang berasal dari Gujarat, India. Dasar dari teori ini adalah yang pertama, ditemukan adanya nisan dari Malik al-Soleh. Yang kedua, adanya catatan keterangan dari penjelajahan Marco Polo. Kemudian teori yang kedua yaitu teori Persia. Teori Persia ini sendiri menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh orang-orang pedagang dari Persia. Dasar dari teori Persia ini sendiri, yang pertama karena adanya kesamaan ajaran Sufi, yang kedua karena adanya penggunaan istilah bahasa Iran, yang ketiga karena adanya makam dari Maulana Malik Ibrahim. Kemudian yang ketiga ada teori dari Mekah atau yang kita kenal sebagai teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa yang membawa agama Islam adalah dari pedagang Arab. Teori ini dasarnya yang pertama, pada abad ke-1 Hijriah ternyata di Indonesia sudah dibentuk perkampungan-perkampungan Islam. Kemudian yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Imam Syafi'i. Proses masuknya Islam ini sendiri di Indonesia berlangsung secara damai. Ajaran Islam sendiri ini tidak mengenal sistem kasta, sehingga ajaran agama Islam ini mudah diterima oleh penduduk masyarakat Indonesia. Cara penyebaran agama Islam ini sendiri itu dilakukan melalui beberapa saluran. Saluran penyebaran Islam yang pertama itu ada perdagangan, saluran yang kedua ada perkawinan, saluran yang ketiga ada tasawuf, saluran yang keempat ada pendidikan, dan saluran yang terakhir melalui bidang kesenian. Anak-anakku pecinta sejarah yang berbahagia, materi yang selanjutnya yaitu faktor penyebab Islam berkembang cepat di Indonesia. Mengapa Islam dapat berkembang cepat di Indonesia? Bu Aning jabarkan ke dalam 3 pokok pembahasan. Yang pertama, karena Islam syaratnya itu sangat mudah. Kemudian yang kedua, kita tahu sifat orang-orang Indonesia itu sangat ramah, sehingga mereka sangat mudah menerima ajaran agama baru. Kemudian yang ketiga, di dalam Islam tidak mengenal sistem kasta.
Kemudian yang selanjutnya Bu Aning akan menjelaskan mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini disebut dengan Kerajaan Serambi Mekah. Kerajaan Aceh dirajai oleh Sultan Ali Muhayyad Shah, itu adalah pendiri dari Kerajaan Aceh. Kemudian yang kedua ada Sultan Iskandar Muda. Kemudian sastrawan Aceh sendiri itu ada Hamzah. Kemudian ada Ar-Raniri dan sebagainya. Kemudian peninggalannya apa? Peninggalannya ada Masjid Baitur Rahman. Lalu yang selanjutnya ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak itu sendiri yaitu kerajaan Islam pertama di Jawa. Raja yang ada di Demak itu ada Raden Patah, Sultan Trenggono, dan Sultan Prawita. Peninggalannya apa? Peninggalannya ya pasti anak-anak tahu, yaitu Masjid Agung Demak. Kemudian yang selanjutnya ada Kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa Talo ini sendiri terletak di daerah Sulawesi Selatan. Raja dari Goa dan Talo itu ada Sultan Abdullah, Sultan Alauddin, dan anak-anak tahu sebutan ayam jantan dari timur yaitu Sultan Hasanuddin. Kemudian peninggalan yang ditinggalkan oleh Kerajaan Goa itu sendiri, yang pertama ada Masjid Bongaya ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate dan Tidore ini terletak di Kepulauan Maluku. Raja dari Kerajaan Ternate dan Tidore itu ada Sultan Zainal Abidin, Sultan Tabaraji. Peninggalannya apa? Masjid Ternate dan Benteng Ternate. Kemudian yang selanjutnya, anak-anakku pecinta sejarah yang berbahagia, materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengaruh Islam di Indonesia. Untuk gambar yang pertama itu adalah pengaruh dari bidang arsitektur atau segi bangunan, itu ada masjid. Kemudian yang kedua ada tasawuf, itu namanya suluk. Nanti anak-anak bisa cari sendiri ya, suluk. Ada masjid, ada suluk. Kemudian dalam bidang kesenian itu ada wayang, seperti gambar di samping. Kemudian yang terakhir ada pondok pesantren dalam bidang pendidikan. Nah, sudah selesai, Bu Aning akhiri. Sebelum Bu Aning akhiri, Bu Aning ingin mengatakan bahwa kalian harus tetap belajar sejarah, karena belajar sejarah akan bisa membuatmu bijaksana di dalam masa depan. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.